Hai God Lovers, sampai ketemu kembali. Kita masuk kepada sesi ketiga. Kita akan membahas buku ketiga, yaitu Dialog dengan Saddam Hussein. Silakan Pak Martin. Ya, di buku yang ketiga judulnya Dialog dengan Saddam Hussein. Saddam Hussein ini adalah anak dari Pak Saifuddin Ibrahim. Sebagai seorang bapak, tentu dengan kasih menjelaskan tentang kenapa Pak Saifuddin menerima Yesus, kenapa Pak Saifuddin memutuskan untuk pindah kepercayaan dan keyakinan. Dengan kasihnya seorang bapak menjelaskan hal ini. Nah, silakan Pak Saifuddin menjelaskan buku ini. Buku ini judulnya Dialog dengan Saddam Hussein. Saddam Hussein itu adalah anak saya. Waktu itu dia kelas 6 SD dan selalu bertanya terus tentang kenapa saya masuk Kristen. Saya jelaskan dengan baik semuanya, tapi dia bertanya lagi, saya jelasin lagi, bertanya lagi. Pertanyaan-pertanyaan dia itu misalnya, kenapa Abi masuk Kristen? Saya jelaskan Kristenlah yang bisa membangun Indonesia hidup toleransi dan damai. Tidak bisa dengan agama saya yang dulu, keyakinan kakek kamu itu nggak bisa untuk membuat Indonesia ini baik, lebih baik. Pasti ribut melulu. Karena di mana agama kakek kamu itu ada ya ribut melulu. Saya jelasin semuanya kepada dia sebagai seorang anak. Kemudian dia tanya lagi gitu bahwa Kristen itu menyembah Yesus sebagai manusia. Nah, begini saja, di manakah Nabi di dalam Alkitab yang menyuruh pengikutnya mutar-mutar batu hitam 7 kali? Kalau ada, saya masuk Kristen nak, gitu. Atau tidak ada Nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan lempar setan pakai batu, gitu. Dia diam lagi, nanya lagi, gitu. Nah, itulah buku yang ada di kita ini. Dialog dengan Saddam Hussein adalah menjawab kepada anak sendiri dan mendidik dan melatih. Kenapa? Karena tanggung jawab saya sebagai ayah supaya anak saya masuk surga. Jangan sampai di dalam di masa yang akan datang anak saya ini menyesal, apalagi hidup di dunia hanya sekali dan hidup ini adalah kesempatan itu adalah melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya kekhawatiran dan ketakutan itu muncul dan saya harus menjelaskan kepada Saddam Hussein dengan penuh kasih dan cinta. Tidak ada sedikit pun kebencian kepada dia, Pak. Ya, di dalam buku ini ada pertanyaan yang menarik dari Saddam Hussein kepada Pak Saifuddin. Dia bertanya, apa buktinya kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Bagaimana Bapak menjelaskan kepada Saddam Hussein dengan pemahamannya yang terbatas tentunya? Pada saat itu. Ya. Saya bilang kepada Saddam Hussein bahwa di Al-Quran itu surat ke An-Nisa ayat 157 bahwa Yesus tidak disalib. 158 Yesus diangkat ke langit keadaan hidup-hidup. Menurut ayat ini nak, Yesus itu masih hidup dong sampai sekarang. Kamu bilang dia manusia biasa. Kalau dia manusia biasa, ya nggak mungkin hidup sampai sekarang. Udah 2000 tahun yang lalu. Udah 2000 tahun yang lalu. Baik Alkitab maupun Al-Quran sama-sama mengatakan Yesus itu masih hidup sampai sekarang. Dan tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan Yesus sudah mati dan matinya ada kuburnya. Dan saya bilang kepada Saddam Hussein, buktinya Yesus Kristus ini Tuhan, satu-satunya yang diutus oleh Allah sebagai utusannya, mati dan gak dimakan cacing, hanya Yesus. Karena 3 hari kemudian dia bangkit naik ke langit. Semua yang mati dimakan cacing. Dan kuburnya masih ada. Atau minimal pernah mati.
dan dimakan cacing. Tapi Yesus Kristus tidak pernah dimakan cacing karena hanya 3 hari kemudian naik ke langit. Saya bilang begitu sama Saddam Hussein dan dia mengiyakannya dalam hatinya. Tetapi dia tetap melawan sampai hari ini. Masih belum terbuka. Masih belum, walaupun jawaban saya tepat semua, Pak. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak. Sebutkan 10 perbedaan kisah sejarah dalam Alkitab dan Al-Quran. Sejarah Alkitab dan sejarah Al-Quran. Ada 10 perbedaannya. Apa saja tuh, Pak? Sejarah kisah para nabi. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab berbeda jauh. Misalnya kata-kata Musa di dalam Al-Quran dengan kata-kata Musa di dalam Alkitab ceritanya berbeda. Cerita Abraham, dia menyembelih siapa? Dikorbankan siapa? Ada 2 anak itu Alkitab jelas mengatakan Ishak. Tetapi Al-Quran tidak jelas mengatakan itu Ishak atau Ismail. Hanya mengatakan anak itu. Tetapi setelah ayat itu, ayat 102 dilanjutkan ayat selanjutnya disebut nama Ishak. Gitu. Ibrahim tidak dibakar dalam Alkitab, tetapi dalam Al-Quran Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus. Disebut nama Raja Namrus. Padahal nama Raja Nimrod dengan Abraham itu beda zaman. Nah, itu sudah kekeliruan. Yang dibakar itu selanjutnya yang dibakar itu adalah Mesak Abednego zaman Nebukadnezar di Irak. Raja di dalam kitab Nabi Daniel. Jarak waktu antara Abraham dengan Daniel ini hampir 2000 tahun. Jadi nggak mungkin cerita yang begini ini terjadi. Nggak mungkin. Pasti ini keanehan-keanehannya. Yesus Kristus tidak disalib. Yesus Kristus lahir di bawah pohon kurma. Padahal yang melihat dan mencatatnya Yesus lahir di kandang domba. Gitu. Di dalam Al-Quran dan Alkitab sepakat ya bahwa Yesus ini lahir tanpa bapa. Artinya bukan bibit manusia. Alkitab dengan Al-Quran sama. Tetapi sejarah selanjutnya dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu tidak diajarkan dalam Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan, pengajaran-pengajarannya itu tidak ditulis semua. Kemudian misalnya Esau, itu tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Padahal kisah Esau dengan Yakub ini adalah kisah penting karena perebutan kesulungan. Hak kesulungan itu penting sekali. Bagaimana Yakub merebut hak kesulungan itu? Artinya hak keutamaan, hak kehormatan dan kemuliaan. Al-Quran tidak tahu tentang kesulungan. Kemudian Al-Quran hanya menceritakan 2 istri Abraham. Istri Abraham itu 3. Al-Quran tidak tahu dan tidak menceritakan pentingnya Abraham punya istri 3. Dan bagaimana Abraham mengusir anaknya Ismail juga tidak ditulis di dalam Al-Quran. Kemudian masih banyak lagi bahwa keselamatan itu, perjanjian kekal itu lewat turunan Ishak, bukan Ismail. Ini juga tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Karena teologi Kristen ini selalu berkata Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itu antara lain. Itu saya sudah sebut lebih dari 10 perbedaan. Betul. Terima kasih. Ternyata ada perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok antara sejarah Alkitab dan juga sejarah di dalam Al-Quran. Maka timbullah keraguannya. Apakah Allah yang menyampaikan kepada Jibril ini Jibril lupa atau Jibril
yang menyampaikan kepada Muhammad itu ketelisut atau lupa dengar atau salah dengar, atau Nabi Muhammad yang salah dengar dari kata-kata Jibril ini itu, sehingga ini kan sejarah yang bisa dilacak. Tapi kenapa di dalam Al-Qur'an mengubah semua kisah-kisah itu? Jadi begitu hambanya. Ya. Pak Saifuddin, tadi saya ingat Bapak cerita bahwa perjumpaan Bapak dengan Injil itu sebenarnya pada waktu kelas 6 SD ya. Ya. Lalu kemudian Bapak ketika menjadi pengajar di pesantren di Al-Zaitun, Bapak mempelajari Alkitab. Nah, apa ketertarikan Bapak mempelajari Alkitab pada masa itu? Saya menerima Injil itu, saya baca Injil tapi saya sudah lupa apa isinya waktu kelas 6 SD. Lalu Injil itu diambil sama mama saya. Nanti kamu masuk Kristen. Saya bilang sama mama saya, nggak mungkin saya masuk Kristen, Ma. Saya akan menjadi pembela Islam yang paling berani. Penasaran di manakah sekolah yang mengajarkan Injil. Lalu saya tanya-tanya. Tamat SMA itu bukan sebuah kebetulan, saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah, kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama. Jadi saya sudah mempelajari Injil ketika saya kuliah. Nah, Alkitab saya itu di stabilo semua, Pak. Saking rajinnya saya membaca Alkitab dan merenungkannya tiap hari. Saya merenungkan Alkitab tiap hari. Itu pada saat Bapak masih Muslim. lebih. Tetapi untuk menyerang Kristen, mencari kelemahannya. mencari kelemahannya, karena saya memenangkan Muslim, Kristen masuk Islam itu 15 orang. Selanjutnya pelajaran itu sudah tidak berkembang lagi dan saya sudah mulai tertarik kepada Kristen ini karena kisah-kisah kejahatan-kejahatan mereka yang membenci agama lain karena beda agama itu. Artinya fanatisme saya, radikalisme saya kepada agama itu sudah sangat-sangat berkurang sekali gara-gara peristiwa-peristiwa di Indonesia, di negara ini. Akhirnya saya mempelajari juga Alkitab itu untuk mulai serius mengenal kekristenan lebih dekat lagi. Dan saya dalam pledoi saya itu, Pak, waktu saya di sidang itu, pledoi saya tidak ada sedikit pun membela diri. Semua bagaimana Injil ini diberitakan harus diceritakan kepada bangsa-bangsa, sehingga panji-panji ini harus ditancapkan di seluruh pantai di Indonesia. Jadi, itu mimpi saya, Pak Martin. Nah, tinggal saya dengan keadaan seperti ini, saya tetap berkobar untuk bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan dan gereja seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk menceritakan kebaikan Tuhan agar mereka sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mempelajarinya itu waktu di Islam untuk menjatuhkan Kristen, tetapi sekarang saya menjadi pembela Injil. Nah, Pak Saifuddin, ini sangat menarik. Bapak ini tanpa tedeng aling-aling menyatakan iman Bapak sekarang kepada Tuhan Yesus. Lalu akibatnya Bapak dibenci banyak orang, bahkan Bapak dijebloskan dalam penjara. Ya, tapi kok Bapak tetap saja masih jadi Kristen? Apa alasannya, Pak? Saya percaya dengan janji Tuhan. Janjinya itu ya dan amin. Yohanes 16 ayat 2, akan datang saatnya kamu akan dikucilkan semua orang, dan yang membunuh kamu akan mengatakan bahwa itu adalah berbuat bakti kepada Allah. Jadi sudah dikatakan seperti itu. Dan janjinya itu. Dia bilang, Yohanes 10 ayat 28, A'taitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan mereka tidak satu pun yang mengambil dari tanganku.
Jadi kepastian itu sudah saya peroleh. Sudah saya miliki, dan saya yakin bahwa apa yang saya yakini ini adalah kebenaran, kepastian. Jadi saya sebenarnya tidak pindah agama. Saya pindah dari ketidakpastian menuju hidup yang pasti, dan hidup yang pasti itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan ini harus mengikuti Injil, harus mempelajari Dia. Jadi tidak bisa dengan hanya ikut hujat menghujat itu, apalagi debat di medsos, di WA. Lah itu nggak bisa, itu nggak sampai kebenaran itu hanya lewat di WA. Lalu maki-maki, siapa yang berani debat dengan saya, ayo maju. Loh, Saifuddin Ibrahim saja bisa dibully, ditendang, dipukul, kalian semaumu. Saya hanyalah anjing mati di hadapan saudara-saudara. Saya hanya percaya kepada Yesus. Saya tidak pernah menyayangkan nyawa saya tetap cinta Dia karena Dia adalah keselamatan itu sendiri. Jadi begitu, Pak. Jadi ketika Bapak di penjara, ya, sempat nggak terpikir, kok Tuhan tidak adil dengan saya? Bukankah saya sudah membela nama Yesus? Tapi kok saya justru di penjara dan dihina sama banyak orang? Kristen itu bukan masalah kaya miskin, Pak. Kristen itu bukan masalah bahagia secara duniawi dengan menderita kemiskinan dalam harta dan uang, bukan itu. Kita itu sebabnya saya bersyukur saya jadi orang Kristen ketika umur 40 tahun. Ketika seluruh harta kekayaan ini sudah cukup bagi saya. Jabatan kehidupan saya sudah cukup. Saya sudah berada pada puncak posisi kehormatan sebagai manusia. Istri saya open house kalau Idul Fitri. Dia bangga menjadi istri saya. Bukan masalah itu, Pak. Tetapi ada satu titik di hati kita yang kosong. Yaitu keyakinan kepada Sang Maha, Sang Hyang Widiwasa, kata orang Bali, yang tidak terpenuhi di dalamnya. Kalau saya menyembah Tuhan yang tidak benar, maka saya tetap bertanya-tanya, masa Tuhan begini? Masa Tuhan memerintahkan membunuh manusia lain karena beda agama? Lah itulah pertanyaan saya. Sehingga saya terpuaskan karena ikut Yesus. Jadi bukan karena saya di penjara lalu saya ini menyalahkan Tuhan Yesus. Jangan ada yang menyalahkan Tuhan Yesus gara-gara Tuhan Yesus atau apapun alasannya. Jadi kalau saya ikut Yesus lalu saya ditangkap, kemudian tangan saya dipotong oleh mereka, jangan salahkan Tuhan Yesus, salahkan diri saya. Kenapa waktu dipotong itu nggak ditarik dan kabur? Harusnya begitu. Inilah iman yang benar, gitu. Jadi jangan salahkan. Ini saya dengar, saya menolong keluarga Kristen, orang-orang Kristen yang kecewa sama Tuhan. Goblok sekali kecewa sama Tuhan. Ini Tuhan yang salah. Karena menderita, karena ini, karena itu. Ekonomi terpuruk, kena COVID lagi. COVID ini bukan kutukan Tuhan. Ini adalah seleksi alam. Siapa yang hidup, yang mati-matilah. Gitu saja. Cuma kita ikuti protokol negara ini bagaimana. Jadi ada hati saya yang kosong yang harus. Nah ini sudah terisi oleh Kristus. Jadi walaupun saya di penjara, walaupun saya jatuh, walaupun saya apa, Yesus tetap baik selama-lamanya. Itu. Yesus cukup untuk Pak Saifuddin. Nah, Pak, beberapa waktu yang lalu ada orang yang dari Kristen pindah ke Islam, ya, dan itu diperbincangkan banyak orang. Kira-kira kalau Bapak ketemu dengan dia, apa yang Bapak mau bicarakan? Pertanyaan menarik tuh. Saya harus bilang, kamu bodoh. Yesus yang sudah menjamin kamu masuk surga, kamu tinggalkan itu. Makanya 2 Yohanes 1 ayat 9 itu
barang siapa yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, dia tidak mengenal Bapa maupun anak, alias PKI. Jadi PKI itu adalah Partai Kadrun Indonesia. Yaitu mereka yang tidak mengenal Kristus, yang meninggalkan Yesus sang juru selamat itu, dan akhirnya mereka mengganti Iman mereka. iya terang menjadi gelap. Jadi kalau mau ketemu saya ya pastilah saya omelin gitu. Paling mau kawin lagi atau apa namanya, mau ikut terkenal seperti Saifuddin Ibrahim. Oh nggak bisa, beda. Terkenalnya Saifuddin Ibrahim dengan terkenalnya kamu itu beda jauh langit dan bumi gitu. Kembalilah hai orang yang murtad, ikutin Yesus akan menolongmu. Dan saya ingatkan, setiap orang Kristen yang meninggalkan Yesus Kristus akan kena malapetaka sampai mati. Tetapi siapapun yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan sukacita sepenuhnya, seperti Pak Martin dan juga saya. Saya ikut juga dong. Iya, kamu juga ikut. Ya, pesan Pak Saifuddin bagi orang-orang yang pindah agama dari Kristen ke agama yang lain ini menutup perbincangan di sesi kita yang ketiga, dan kita akan segera masuk ke sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini.